Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan kita dalam lindungannya Allahumma amin. Dan juga semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Kembali lagi bersama kami di acara Persada Pesantren Ramadan di MI Darut Tauhid Tambak Boyo. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang imsak. Dan hari ini kita berbeda materi ya teman-teman. Kita akan membahas tentang sholat witir dengan narasumber pun juga berbeda. Oke, saya perkenalkan dulu. Di sebelah saya ada Ustadz Abdul Razak SSY selaku narasumber. Sebelahnya lagi ada Ananda Muhammad Uzair sebagai penanya, dan sebelahnya lagi ada Ananda Rani Saibah juga sebagai penanya. Untuk memulai pada pagi hari ini, kita langsung saja ke materi. Untuk penanya pertama, saya silahkan kepada siapa yang mau bertanya pertama? Saya Pak. Oke, Mbak Rani Nusaibah, monggo dipersilahkan. Ketika atas kesempatannya. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Rani Saibah, kelas 5 MT Tauhid. Ustaz, saya ingin bertanya. Ketika saya pas terawih di masjid, saya lihat beberapa orang yang keluar dari masjid setelah sholat tarawih. Mereka tidak ikut sholat witir. Pertanyaan saya, mengapa mereka tidak ikut sholat witir? Berarti sholatnya kan hanya 20 dan 23 rakaat. Apakah boleh? Mengapa begitu? Nah, betul sekali Ustadz. Saya juga sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Bagaimana itu Ustadz? Dan bagaimana hukumnya sholat witir itu bagaimana Ustadz? Oh iya, ini begini ya. Pertanyaannya sangat bagus sekali karena berdasarkan fakta apa yang dilihat di masyarakat, terutama di masjid ketika pelaksanaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Di dalam pertanyaan kalian itu ada dua sholat. Yang pertama adalah sholat tarawih, yang kedua adalah sholat witir. Untuk yang sholat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan tidak ada yang namanya sholat tarawih. Dan jumlah rokaatnya pun itu ada 20 rokaat. Nah, untuk jumlah rokaat 20 ini itu menurut Imam Syafi'i, madhab yang kita ikuti, karena memang kita itu mengikuti madhab Syafi'iyah. Madhab itu ada 4 yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang madhab Hanafi, ada yang madhab Maliki, ada yang madhab Syafi'i, dan ada yang madhab Hambali. Nah, kita ini mengikuti madhab Syafi'i. Jadi tarawih kita adalah 20 rakaat. Seperti itu. Adapun selain 20 rakaat itu ada pembahasan sendiri. Jadi tidak perlu kita bahas panjang lebar terkait dengan 20 atau 8 atau yang lain. Yang jelas kita sesuai dengan keyakinan kita, yaitu 20 rakaat. Untuk yang witir itu kan di dalam bulan Ramadan ada witir, di luar Ramadan juga ada witir, dan jumlah rakaatnya paling sedikit minimal berapa? Paling sedikit satu rakaat. Jadi witir itu paling sedikit 1 rakaat, maksimalnya adalah 11 rakaat. Tapi biasanya kita melakukan berapa? 3 rakaat. Melakukan 3 rakaat. Itu yang biasa kita lakukan adalah 3 rakaat. Untuk terkait dengan kasus yang kalian lihat, bahwa ada orang yang hanya melakukan tarawih saja 20, setelah itu terus pulang, itu mungkin
karena sholat raweh dengan sholat witir itu adalah sholat yang berbeda. Jadi mungkin saja dia itu melakukan sholat rawehnya di dalam masjid secara berjamaah bersama orang banyak. Setelah itu dia pulang. Dan sholat witirnya kapan? Sholat witirnya mungkin dia melakukan setelah sholat tahajud. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan sholat tahajud dulu di rumah baru disambung witir ya Oh Ustaz? iya, jadi urutannya berarti mereka yang melakukan hal yang kalian lihat itu sholat raweh dulu di dalam masjid bersama dengan orang-orang. Setelah itu dia pulang, ketika sampai rumah entah itu tidur atau makan lagi misalnya. Terus ketika waktu sahur tiba, dia itu melakukan sholat tahajud. Setelah tahajud baru melakukan sholat witir. Karena apa? Karena memang di dalam hadis itu ada ij'alu akhiro sholatikum minal laili witron. Jadikanlah akhir dari sholat malam kamu adalah sholat witir. Jadi sholat witir itu adalah sholat penutup sholat malam. Jadi sholat malam itu ditutup dengan menggunakan sholat witir. Makanya berhubung orang tadi itu mau melakukan sholat tahajud, maka witirnya itu ditaruh di belakang setelah sholat tahajud. Jadi tidak masalah. Itu penjelasan terkait dengan apa yang kalian lihat, itu nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Sudah bisa diterima ya? Bagaimana Mbak Rani? Bisa diterima? Bisa. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Mas Muhammad Uzair. Monggo Mas Muhammad Uzair, disilahkan. Terima kasih Kak atas untuk kesempatan bertanya. Oke, sama-sama. Perkenalkan, saya Muhammad Uzair, kelas 5 dari MI Darut Tauhid Tambak Priok. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika kita sudah melakukan sholat witir setelah tarawih dan kita ingin melaksanakan sholat tahajud, apakah boleh? Sebab katanya sholat witir itu penutup sholat malam. Pertanyaannya sangat bagus sekali nggih Ustadz. Oke, disilakan Ustadz untuk menjawab, monggo. Ya. Ini adalah pertanyaan yang kedua ya. Iya, dari yang penanya kedua. kita. Mungkin di rumah juga mengalami hal yang sama apa yang dirasakan oleh penanya ini. Jadi mungkin ini bisa bermanfaat untuk orang banyak yang ada di rumah yang mengikuti program ini. Jadi gini Mas, untuk orang yang sudah melakukan sholat witir setelah sholat tarawih, ya kan gitu, sholat tarawih terus sholat witir, apakah dia itu boleh melakukan sholat tahajud? Kan seperti itu. Tadi Ustadz sudah menyampaikan sebuah hadis, di situ ij'alu akhiro sholatikum minal laili witron. Di dalam kajian usul fikih itu ada yang namanya sigot amar. Sigot amar atau kata perintah. Di dalam hadis itu ada kata perintah ij'alu. Ij'alu itu sigot amar. Dan yang namanya sigot amar atau kata perintah itu tidak kok semuanya mengandung arti wajib, tidak. Akan tetapi bisa wajib, bisa nadib atau sunnah, bisa ibahah, bisa doa, seperti itu. Dan menurut kajian dari para ulama, karena memang yang mengkaji terkait dengan hukum-hukum itu adalah para mujtahid, kajian para ulama terkait dengan hadis itu ternyata sigot amar yang terkandung dalam hadis tersebut itu mengandung makna sunnah. Jadi disunahkan memang. Jadi disunahkan bahwa sholat witir itu dilaksanakan di akhir sebagai penutup sholat malam. Yang namanya sunnah, kalian pastinya tahu sunnah itu kalau dikerjakan Dapat dapat pahala. kalau tidak dikerjakan Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Berarti kalau seandainya
sholat witirnya itu ditaruh di depan, yaitu setelah sholat taraweh. Kemudian ketika dia bangun malam waktu sahur terus melakukan tahajud, maka hukumnya tetap boleh melaksanakan sholat tahajud. Jadi urutannya sholat taraweh dulu, setelah taraweh adalah witir, setelah witir ketika bangun malam waktu sahur melakukan sholat tahajud. Mungkin kalian seperti itu ya prakteknya. Itu boleh ya, intinya boleh. Jadi walaupun sudah melaksanakan sholat witir, pada malamnya setelah tidur bangun melakukan sholat tahajud itu tetap boleh. Tapi ingat, kalau sudah melakukan sholat witir setelah sholat taraweh, setelah tahajud jangan witir lagi. Kok witir lagi ya? Nggak boleh, karena hadisnya la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir di dalam satu malam. Jadi dalam satu malam itu hanya boleh witir satu kali loh, bukan satu rakaat. Satu kali. Adapun rakaatnya tadi sudah disampaikan di awal. Seperti itu, bisa dipahami ya? Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi. Ya, silakan. Menurut Ustadz, waktu pelaksanaan sholat witir dan tahajud pada bulan Ramadan yang paling bijaksana bagaimana? Berarti ini melanjutkan pertanyaannya tadi ya. Untuk masalah bijaksana, pertanyaannya tadi kan bahasa bijaksana. Bijaksana itu kan tidak harus sama, tapi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu namanya bijaksana. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak harus sama, tidak. Jadi bijaksana itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berarti jawabannya seperti ini, tergantung individu masing-masing. Kalau orang tersebut itu punya keyakinan bahwa dia itu akan melakukan sholat tahajud karena yakin dia pasti bisa bangun malam, maka sebaiknya dia melakukan witir ya setelah sholat tahajud. Karena punya keyakinan, yakin nanti malam saya pasti sholat tahajud, jadi witir saya terakhir saja sebagai penutup. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu orangnya tidak punya keyakinan, karena tahajudnya juga jarang-jarang, berhubung kan tidak punya keyakinan, maka sholat witirnya sebaiknya ya dilakukan setelah sholat tarawih. Nanti masalah tahajud, kalau bisa bangun ya melaksanakan tahajud, kalau tidak bisa bangun ya sudah tidak tahajud, tapi witirnya kan sudah dapat. Seperti itu ya. Akan tetapi kalau menurut saya, tadi kan menurut Ustadz katanya, yang namanya menurut itu kan pendapat pribadi masing-masing. Jadi kalau menurut saya ini bisa dipakai orang lain, kalau cocok ya monggo, kalau tidak cocok ya tidak apa-apa, wong menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu, saya pribadi suka seperti yang terjadi di masyarakat. Apa itu? Sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat witir. Terus nanti pada waktu sahur kok bisa bangun sholat tahajud, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Alasannya apa? Alasannya gini. Yang pertama ya, dari segi sosial. Dari segi sosial itu misalnya orang kok habis taraweh terus keluar. Nah, teman-teman yang kurang paham tentang agama akhirnya timbul pertanyaan seperti yang tadi. Gimana sholat kok nggak selesai? Baru 20 kok sudah keluar. Padahal ini tinggal 3 loh. Nah, seperti itu kan timbul suudzon akhirnya. Itu permasalahannya. Atau mungkin muncul dari orang yang punya ilmu. Walau berhubung dia itu suudzon, akhirnya muncul seperti ini. Gaya biar dianggap nanti bisa tahajud, makanya dia keluar. Lah, ini adalah hal-hal yang bisa muncul ketika orang itu
keluar dari masjid sebelum melaksanakan sholat witir. Seperti itu dari segi sosial. Makanya saya lebih suka ketika habis tarawih langsung sholat witir, seperti itu. Apalagi kalau bulan Ramadan, ya, itu ada kekhususan. Pada bulan Ramadan itu sholat witir disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi sholat witir pada bulan Ramadan itu disunahkan untuk berjamaah. Kalau misalkan kalian di rumah habis tahajud mau witir jamaah apa tidak? Tidak jamaah loh. Tapi kalau setelah sholat tarawih terus sholat witir pasti ikut jamaah loh. Selain Ramadan tidak ada sholat witir jamaah itu. Sholat witir secara berjamaah hanya disunahkan pada bulan suci Ramadan. Jadi ada kesunatan yang berbeda. Kalau dilakukan di akhir dapat kesunatan yaitu sebagai penutup sholat. Tapi kalau dilakukan di awal ya dapat kesunatan yaitu kesunatan berjamaah. Itu apalagi Ustadz ini kan biasa ngimami. Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini kan belum pernah jadi makmum. Selalu jadi imam. Kalau misalkan Ustadz punya rencana sholat witirnya di belakang, habis tarawih terus berdiri, mohon maaf ya teman-teman masyarakat sekitar, sholat witirnya silakan dilanjut sendiri, saya mau pulang, nanti sholat witir saya di rumah setelah tahajud. Yo kacau nanti jamaahnya. Makanya kalau saya lebih suka sesuai dengan yang biasa itu sholat tarawih, setelah sholat tarawih sholat witir, setelah sholat witir nanti ketika sudah bangun malam waktu sahur baru dilanjut dengan sholat tahajud. Itu menurut saya. Mau dipakai ya silahkan, kalau tidak dipakai ya nggak apa-apa, wong itu pendapat pribadi. Karena itu kan pertanyaannya menurut Ustadz, itu menurut saya. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini yaitu sholat witir itu dianggap sebagai penutup sholat malam. Akan tetapi ketika kita mau sholat tahajud setelah sholat witir maka hukumnya boleh. Tapi ingat ya teman-teman, sholat witir hanya dilakukan 1 kali dalam 1 malam. Artinya 1 kali ya, bukan 1 rakaat. Nah, demikianlah materi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita dan juga bagi penonton yang ada di rumah. Terima kasih untuk Ustadz dan juga penanya. Kurang lebihnya saya sebagai moderator dan mewakili dari teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصفي يا حبيبي